ketinggalan dibanding negara-negara lain dalam hal jaminan pensiun. Saya baca di beberapa data menunjukkan beberapa negara di sekitar kita sudah lebih dahulu ada satu program yang lebih pasti, karena sampai sekarang kalau saya lihat itu sistem jaminan pensiun untuk pekerja kita masih diselenggarakan secara sukarela dan secara terpisah-pisah, Pak ya. Ada program DPLK, ada program macam-macam. Tapi mulai 1 Juli akan ada sesuai undang-undang, kita akan seluruh perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan atau mengikuti program jaminan pensiun. Bapak Heru Juwanto, silakan Pak. Ini karena sampai sekarang kalau nggak salah PP-nya peraturan pemerintah juga belum jadi, di mana ada perbedaan pendapat. Tentunya ya yang pengen menguntungkan masing-masing, mungkin pengusaha kalau bisa porsinya lebih kecil, terus kemudian buruh juga demikian, kalau bisa porsinya lebih kecil, tidak bayar. Nah itu pasti saya sendiri juga gitu, Pak. Nah, cuma saya mendengar kabar juga bahwa sepertinya tanggal 10 sampai tanggal 11 nanti akan ada rencana mogok nasional dari kalangan kaum buruh. Salah satu yang diusung ini adalah soal jaminan pensiun juga, di mana kaum buruh menginginkan adanya kepesertaan modal dari pemerintah, gitu, sehingga bukan hanya pengusaha dan buruh saja yang mengiur jaminan pensiun, tetapi juga dibantu oleh pemerintah seperti kepada pegawai negeri sipil. Dengan begitu, patokannya yang ideal seperti apa? Saya rasa ini kita sudah memaklumi semua bahwa ada risiko-risiko sosial semacam sakit saat kerja, menganggur dan sebagainya. Nah, pada saat dari Tuhan katakan kemarin belum kita persiapkan dan sebagainya, kita fokus saja bagaimana kebutuhan hidup dasar anak, perlindungan kepada anak, menyekolahkan anak dan sebagainya. Tetapi pada saat jaminan hari tua inilah yang kadang-kadang kita lalai. Lanjut, saking lalainya siklus semacam ini sudah terjadi di Indonesia ini, Pak. Kerja, menikah, punya anak, anaknya sekolahin, bagaimana dengan kesehatannya? Makin tua makin drop kesehatannya, apakah kira-kira nanti mampu? Mungkin setelah itu akan berakhir pada saat meninggal dunia. Ini selesai Pak urusan semua, Pak. Tinggal dihitung saja, Pak, bisa Pak di dunia seperti apa dan sebagainya. Dengan Mali, Gabon, sama kalau nggak salah itu Nepal atau Bangladesh gitu loh. Bangladesh malah sudah ini. Jadi 2012 itu G20. Tapi kalau teman-teman pers mesti tahu kemarin yang di Brisbane itu, kalau baca korannya itu ada gambarnya bagus loh yang G20, tapi kalau kita di sini masih udah pada ketawa, Pak, dan tahu kan, Pak ya. Contohnya sederhana, Pak, misalkan jaminan kematian yang dulu hanya diberikan lamsam 21 juta menjadi 24 juta. Yang kedua, untuk masalah jaminan kerja yang dulu dipatok, Pak, hanya 20 juta setiap kali kasus kecelakaan kerja. Nanti ke depan kalau PP-nya diketok ada sesuai kebutuhan medis. Artinya apa? Sampai sembuh. Dan kita menambahkan program, bukan kita, Pak, pemerintah menambahkan program namanya return to work, Pak, kembali bekerja. Jadi dia direhab, dialihkan fungsi bekerja, dicarikan bekerja kembali, dan itu pembiayaannya ada di dana jaminan sosial. Maksudnya perluasan manfaatnya berlebih. Di samping itu apabila dia menderita cacat total, anak dari si tenaga kerja mendapatkan beasiswa, atau dia meninggalkan kerja, anaknya juga diberi beasiswa, Pak. Penjelasan yang dimaksud yang pasti adalah berapa batas minimum dan maksimum manfaat. Artinya apa? Artinya bahwa yang pendapatan terendah itu diberikan lebih dari rata-rata hasil, yang atas itu lebih rendah dan batas maksimum. Kemudian beberapa hal yang penting diperhatikan. Yang pertama adalah penyebabnya harmonisasi perundangan. Di zaman sosial undang-undang JSN itu ada dua kritikal isu jaminan yang penting. Yang pertama adalah jaminan kesehatan. Kenapa itu agak rumit dibandingkan dengan JKK dan JKN? Karena sektor yang terlibat banyak.
Jadi kalau kesehatan BPJS, ada kementerian kesehatan, ada provider, dan seterusnya, banyak lagi. Nah, kalau jaminan pensiun ini hubungannya memang antara BPJS dan peserta dan pengusaha lah, itu bersama-sama. Tapi problemnya adalah banyaknya peraturan perundangan yang mengatur yang related dengan dalam tanda kutip mirip dengan pensiun. Jadi harmonisasi dan penyempurnaan ini yang menjadi isu utama. Yang justru tidak gampang antara stakeholder dan juga pihak lainnya. Contoh misalnya, pegawai negeri nasional 75%, tapi terakhir swasta untuk menambah dasar berkisar antara 25-30%. Teman-teman Pak Timbul CS ini kan mintanya kan 75%. Tapi jangan lupa Pak, BUMN, saya tanya Pak Bambang Subianto Pak, Bapak kan pernah gaji dirjen, berapa pensiunnya? 3 juta per bulan Pak. Saya nggak tahu berapa persen dari gajinya. Ya, jadi kalau gaji itu ceilingnya kan dari gaji pokok. Jadi itunya juga harus dipertimbangkan. Kalau 70% dari total gaji yang dibatasi dengan peraturan bahwa tunjangan itu adalah maksimum 20%, itu kan jadi lebih complicated. Jadi perbedaan persepsi ini juga menjadi pertimbangan. Inilah isu-isu bagaimana kita sampai di mana nanti bisa ketemu di dalam ini. Pemerintah dulu deh, antara Menakta sama keuangan dulu, sepakat dulu deh, kayak apa gitu. Nah, kemudian kita bicara dana pensiun pemberi kerja itu adalah dana pensiun untuk karyawan di perusahaan atau lembaga yang didirikan oleh seperti itu, bersama mitranya kalau ada, tertutup bagi kelompok mereka saja. Sedangkan kalau dana pensiun lembaga keuangan itu adalah dana pensiun yang diselenggarakan hanya oleh perusahaan asuransi jiwa dan bank umum yang kapasitasnya terbuka untuk siapapun yang pencatatannya dibukukan dalam keuangannya secara individual atau individual. Sifat undang-undang pensiun ini sukarela, nanti siapa saja boleh berikan dan siapa saja bisa bukan setiap saat. Program sukarela selain untuk kesejahteraan ini selain dari dana pensiun juga dilakukan oleh asuransi jiwa umpamanya itu diselenggarakan juga program hari tua, kesehatan dan sebagainya. Nah ini program kesejahteraan yang bersifat sukarela dikelola oleh lembaga swasta yaitu asuransi dan dana pensiun. Program 2 artinya pemberi kerja dapat mengkompensasikan iuran pemberi kerja yang disebabkan ke dana pensiun untuk menghitung bersama-sama pada saat karyawan berhenti kerja. Dari sosok itu dari deposito, obligasi, corporate bond, kemudian kepala negara, kepala bangunan, saham dan sebagainya. Masuk lihat ada pendapatan pada perusahaan. Bagaimana kelangsungan berada di dana pensiun juga di biaya untuk bekerja itu memang cukup besar ya, ada untuk iuran jaminan hari tua sebesar 30%, dengan kematian nah ini yang sering disampaikan kepada kami sebagai pengawas. Memang kalau dilihat dari struktur ini kalau dilihat kan semuanya itu sudah bermasuk untuk bukan negara. 8% Pak, kalau kita jadi mohon kita start dengan 8%. Kita pernah berguru. Kalau masih ditawar kurang dari 8%, dia nggak menjalankan. Nah, dalam satu kita dikritik lagi Pak, Indonesia belum menjalankan jaminan sosial karena program jaminan dulu itu serba langsam. Itu wilayah asuransi komersial. Jujur aja, saya juga itu salah ya. Iya itu salah kan. Pusat kan jadi direktur kampus. Ya, tapi kan ada direktur berikutnya berubah dong. Ya, ada direktur berikutnya. Jadi itu sebenarnya nggak boleh Pak, jaminan sosial anti langsam Pak. Itu karena asuransi komersial. Jaminan sosial harus berkala. Nah kecelakaan kerja kita 56 kali Pak, bahkan lamsam juga. Lamsamnya nggak adil Pak. Kalau buruh yang terkena kecelakaan kerja dengan gaji 2 juta, yang waktu lama dari 2 juta. Istri masih muda, nggak cukup. Kalau manajer yang meninggal gaji 5 juta, 48 kali 5 juta. Di Amerika, di Kanada, kelipatan. Kalau gajinya gede, tidak dikalikan 48. Kalau gajinya sudah 10 juta, dikalikan 30. Kalau yang gajinya paling kecil dikalikan 100 kali, karena dengan dikalikan 10 kali masih lebih besar yang 5 juta dikalikan
klaim kecelakaan kerja yang meninggal manajer karena heart attack itu 44 cara karena santunannya sampai 500 juta kan kira-kira gitu kan gitu Pak ya. Ada dana kontingensi dari pemerintah pada saat kita menjalankan pensiun. Nah dana kontingensi itu Pak boleh dititipkan ke BPJS. Berarti dananya bisa besar karena dinyatakan atau disimpan di pemerintah saja. Pada saat kita butuh kita klaim itu. Itu cuma itu harus Pak. Daripada kita minta di tahun 2050 ribut, kalau di tahun 2020 divisinya besar. Nah tolong pemerintah itu nyicil lah. Menganggarkan seperti di Cina. Di Cina tuh pemerintah tuh menganggarkan setiap tahun namanya dana kontingensi karena yang namanya penyelenggaraan spesial identik dengan problem penuaan penduduk. Nah kalau terjadi problem penuaan penduduk orang tua nggak mati-mati kan kita bayarin terus ya. Atau kita doain dengan surat yasin gitu kan. Nggak mungkin kan supaya orang tetap mati gitu kan. Ya itu masalahnya itu aja Pak. Tidak bisa Pak. Nah orang Indonesia Pak, mohon maaf, kalau bicara PSBB alergi, jangan alergi. PSBB itu gotong royong. Iuran yang mudah kita pakai juga ada. Kalau itu bukan jaminan sosial. Saya tahu orang Indonesia kalau bicara PSBB sinis itu. Memang jaminan sosial PSBB. Iuran yang mudah dipakai untuk bayar itu namanya PSBB. Jadi PSBB itu bukan hanya APBN. APBN otomatis gitu loh. Kalau saya itu nanti iuran free. Harusnya ada pekerja di situ. Maunya pekerja apa kan gitu. Nah, artinya menurut saya jaminan pensiun itu bukan hanya berguna bagi pekerja, bagi negara, bagi pengusaha, bagi rakyat Indonesia akan ada. Nah, saya mau membuka bahwa jaminan pensiun ini adalah memang program baru wajib, tidak sukarela lagi. Undang-Undang 24 memang mewajibkan RPP jaminan pensiun kematian kecelakaan kerja dengan JHT ini harus 2 tahun setelah 25 November 2011. Tapi pemerintah SBY membiarkan dengan sengaja. Sampai sekarang nggak selesai. Sebenarnya SBY sudah melanggar Undang-Undang 24. Ya kan? Pemerintahnya membiarkan, rakyatnya, pekerjaannya membiarkan juga, sama-sama membiarkan. Nah sekarang Ya orang akan hidup sampai 100 tahun terus dibayar terus. Sehingga memang harus hati-hati dalam menghitung soal manfaat pasti itu. Yang banyak terjadi adalah perusahaan itu pilot dan membagi imbalan yang menurut saya Bapak imbalan PHK itu kepada tiap karyawan sama rata. Yang udah kerja 20 tahun lebih dengan yang baru masuk setahun karena perusahaan pilot dibagi sama rata pesangonnya. Ini kan nggak benar. Padahal Undang-Undang Tenaga Kerja sudah menyatakan bahwa jika terjadi pilot, nasib karyawan harus didahulukan.